Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan juga Ibu guru Pamong, izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian tindak kelas dengan judul efektivitas metode indeks SmartMart dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 terhadap hukum bacaan tajwid, izhar dan ikhfa di MIN 1 Lampung Selatan tahun pelajaran 2023-2024. Mohon koreksi dan bimbingannya. Untuk latar belakang masalah dari penelitian tindak kelas ini, dari hasil temuan penulis menganalisis beberapa faktor penyebab siswa kurang mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Pertama, karena guru dalam menggunakan media dan metode pembelajaran kurang tepat. Guru masih cenderung menggunakan metode konvensional yaitu ceramah dan kurang maksimal dalam memberikan motivasi belajar pada siswa. Sehingga menurut hemat penulis, di sini penulis mencoba mengadakan perbaikan belajar dalam bentuk penelitian tindak kelas dengan menekankan pada metode pembelajaran, yaitu menggunakan metode indeks SmartMart sebagai bahan dan acuan dalam penulisan laporan ini. Pertama yaitu tentang metode indeks SmartMart, yaitu metode mencari pasangan kartu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian tentang hukum bacaan tajwid menjurus pada izhar dan ikhfa. Izhar artinya jelas dalam ilmu tajwid. Izhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf hamzah, ain, kha, dan ghain, ha. Dengan ikhfa sendiri artinya samar. Dalam ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 15 huruf. Untuk hasil belajar sendiri, pengertiannya itu kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode yang tepat dapat menjadikan siswa menjadi lebih aktif serta mampu mencapai proses belajar yang ideal, yaitu dengan metode indeks SmartMart diharapkan dapat memberikan suasana baru yang menarik dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini peran dan posisi peneliti yaitu sebagai guru yang melakukan proses pembelajaran dengan membuat perencanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan, melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan menganalisis data, serta melaporkan hasil penelitian. Sedangkan untuk guru bidang studi Al-Quran Hadis sendiri dan para siswa berperan sebagai observer. Adapun responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 dengan jumlah 29 orang siswa yang dilaksanakan pada tahun pelajaran 2023-2024. Untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran, kemudian melakukan wawancara, membuat catatan lapangan, lembar observasi, dokumentasi, dan merekapitulasi nilai hasil belajar yang diperoleh siswa dari tes pada setiap siklusnya. Untuk teknik analisis data, ada 2 data, yaitu data kuantitatif, data hasil tes siswa yang dianalisis dari setiap siklus yang telah dilakukan peningkatan hasil belajar Al-Quran Hadis siswa. Selanjutnya, hasil belajar Al-Quran Hadis dianalisis dengan membuat rata-rata nilai tes formatif yang kemudian dibuat persentasenya. Untuk data kualitatif, menggunakan observasi dan juga wawancara kemudian disusun dalam bentuk rangkuman hasil wawancara berbentuk deskripsi. Adapun hasil penelitian pertama yaitu peneliti melakukan kegiatan pra-penelitian, di mana peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis dan siswa kelas 4. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, diperoleh bahwa metode pembelajaran Al-Quran Hadis yang selama ini digunakan adalah metode ceramah, mencatat, dan tanya jawab. Kemudian hasil yang kedua, sikap siswa cenderung pasif dalam belajar Al-Quran Hadis sehingga kurang adanya interaksi antara guru dan siswa yang berujung pada hasil belajar Al-Quran Hadis siswa yang tergolong rendah. Untuk hasil wawancara sendiri dengan siswa yaitu dihasilkan pertama, sebagian siswa menyukai pelajaran hadis dan sebagian siswa lainnya kurang menyukai pelajaran Al-Quran Hadis.
Sebagian siswa kurang paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, metode yang digunakan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah metode ceramah, mencatat dan menjawab. Hal inilah yang membuat siswa merasa bosan. Dan terakhir, siswa sebenarnya menginginkan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Adapun hasil per siklus, yaitu pada siklus pertama diperoleh hasil rata-rata belajar sekitar 67,24 nilainya. Dan yang mencapai KKM hanya 12 siswa atau 41%. Untuk siklus yang kedua diperoleh hasil nilai 81,55 untuk adanya peningkatan dengan ketercapaian KKM 20 siswa atau sekitar 69% saja. Untuk hasil siklus yang ketiga diperoleh hasil 82,75 skor rata-ratanya dengan ketercapaian 25 siswa atau 86%. Adapun tindakan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus 1, di sini pada siklus 1 ini para siswa belum mengetahui dan memahami langkah-langkah pembelajaran aktif metode indeks Karpmat, sehingga proses pembelajarannya kurang efektif. Walaupun memang saat mengolah hasil pada siklus 1 ini sudah ada peningkatan, di mana dari hasil pretest yang rata-ratanya 60,17 nilainya, dan pada saat post-test meningkat menjadi 67,24, walau masih hanya 12 siswa yang mencapai KKM. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan tindakan penulis atau penulis perlu melakukan kegiatan pembelajaran di siklus kedua. Pada siklus kedua ini diperoleh hasil pretest dengan jumlah 2110 dengan rata-rata 72,75 dan meningkat pada hasil post-test dengan jumlah 2365 dengan rata-rata 81,55. Namun masih belum mencapai persentase yang diinginkan oleh penulis, karena menurut Nana Sujana bahwa kelas dinyatakan tuntas ketika sudah mencapai 75% dari jumlah siswa yang ada. Walaupun rata-ratanya sudah mencapai 81,55 nilainya, namun ini masih yang mencapai KKM 60 masih hanya pada tataran 69%. Masih sekitar 20 siswa saja. Sehingga menurut hemat penulis perlu melakukan tindakan pada siklus selanjutnya, yaitu pada siklus ketiga. Di sini penulis memperoleh hasil pretest dari ini dengan jumlah 2130, ya ini menghasilkan nilai dengan rata-rata 73,44 dan meningkat pada nilai post-test dengan jumlah 2400 dengan rata-rata 82,75. Nah, di sini yang mencapai KKM sudah 25 orang siswa dengan persentase sekitar 86%. Dari siklus 1, 2, dan 3 ini tentunya dilihat bahwa semuanya mengalami peningkatan ketika digunakan metode indeks Karpmat. Karena pada pembelajaran ini siswa dapat lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran aktif metode indeks Karpmat menjadi variasi metode belajar karena membuat siswa tidak bosan dan jenuh, sehingga minat belajar siswa otomatis akan meningkat. Kesimpulan, adapun kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan pembelajaran aktif metode indeks Karpmat pada pembahasan hukum bacaan izhar dan ikhfa, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran aktif metode indeks Karpmat dapat meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis siswa kelas 4 min 1 Lampung Selatan. Hal ini dapat terlihat dari nilai pretest dan post-test pada siklus 1 dengan jumlah pretest
1745 dengan rata-rata 60,17 meningkat pada nilai post-test dengan jumlah 1950 dengan rata-rata 67,24. Untuk pretest dan post-test siklus kedua diperoleh jumlah pretest 2110 dengan rata-rata 72,75 meningkat pada nilai post-test dengan jumlah 2365 dengan rata-rata 81,55. Sedangkan pada pretest dan post-test siklus ketiga diperoleh jumlah pretest 2130 dengan rata-rata 73,44 meningkat pada nilai post-test dengan jumlah 2400 dengan rata-rata 82,75. Penerapan pembelajaran aktif metode indeks SmartMath pada mata pelajaran Al-Quran Hadis lebih memudahkan siswa dalam memahami materi hukum bacaan, izhar, dan ikhfa, serta siswa juga tidak merasa bosan dengan menggunakan metode ini, sehingga hasil belajar siswa pun meningkat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon bimbingan dan juga koreksian dari Ibu Guru Pamong dan juga Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.